Silakan dilanjut. Oke, kepada Saudara Arjuna yang mau bertanya tadi. Izin Ibu Yasmin dan Bu Mutiara mau bertanya. Tadi kan disampaikan bahwa ada program keagamaan seperti ekstrakurikuler, di antaranya itu rohis, terus apa nih? Nasyid, hadroh, gitu. Nah, kalau program pengembangan keberagamaan itu kan bentuknya kalau dia kayak sholat duha itu kan pembiasaan gitu ya setiap pagi ya sholat duha atau sholat pembiasaan sholat zuhur gitu. Nah, kalau pembiasaan atau bentuknya dia tadi ekstrakurikuler atau organisasi rohis gitu. Nah, itu bentuknya itu gimana itu Bu? Menjadi program pengembangan keberagamaannya gitu. Tapi kalau kayak sholat duha kan itu jelas gitu ya, melalui pembiasaan gitu. Nah, kalau misalnya rohis itu bagaimana gitu. Terima kasih Bu Mutiara dan Bu Yasmin. Oke, terima kasih kepada Saudara Arjuna. Barangkali teman yang lain yang mau bertanya. Pak Taufik mau nanya. Oke, dipersilahkan. Saya. Silakan. Kenapa, Ning? Silakan Pak Vigo. Ayo rame Silakan. Eh, izin untuk bertanya kepada Ibu Mutiara. Tadi kan Pak Arjuna menanya tentang bagaimana kegiatan ekstrakurikuler rohani ya, Pak Arjuna ya. Benar Pak? Nah, eh, menyambung dari pertanyaannya Pak Arjuna, bagaimana jika kegiatan itu berbentuk yang riadoh gitu. Tapi riadoh di sini kita artikan olahraga gitu. Untuk pengembangan apa nih? Pengembangan keberagamaan nih apa bisa gitu dalam bentuk riadoh gitu di sekolah gitu. Kan di sini sekolah menengah pertama gitu. Nah, jika memungkinkan itu seperti apa gitu bentuknya. Itu aja mungkin. Kayak mana Pak? Oke, selanjutnya ada teman yang lain? Masih ada? Satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Yasmin dan juga Bu Pemateri. Saya di sini ingin menanyakan tadi pemateri mengatakan bahwa menyinggung tentang deep learning. Pak Taufik punten kurang deket suaranya jauh. Agama lu. Oke, Ya. saya ingin menanyakan di sini tentang materi tadi menyinggung tentang pembelajaran deep learning. Deep learning. Ya. Yang saya tanya di sini apa kelebihan penerapan deep learning tersebut dalam pendidikan keberagamaan dibandingkan dengan metode konvensional itu sendiri. Sedangkan saya dari dari dulu yang menggunakan konvensional itu sangat ini juga sebenarnya tidak kalah juga dengan deep learning. Mungkin hanya itu aja. Dah, Timothy cukup untuk 3 pertanyaan.
Atau mau ditambah? Boleh 3 dulu atau Oh, 3 tuh. Oke, dari pertanyaan siapa dulu? boleh Pak Arjuna dan Pak Pigo tadi karena masih bersangkutan sih. Ya, persilakan. Oke, Pak Arjuna tadi kan soal program Rohis itu sendiri gimana gitu ya. Sebenarnya Rohis itu kan cuman sebagai wadah ya, seperti yang kita tahu wadah aja gitu. Itu cuman lembaga mini begitulah ya dalam sekolah menengah pertama. Nah, di Rohis ini sendiri kan kegiatannya itu bermacam-macam ya. Ada salah satunya sama tadi seperti mentoring rohani begitu ya. Karena sebenarnya Rohis ini tuh cakupannya nanti lebih lebih luas begitu, nggak cuma mentoring rohani, tapi juga bisa kajian bersama misalnya di dalamnya begitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang eh, insidental juga itu bisa dikelola oleh Rohis itu sendiri. Jadi sebenarnya Rohis ini tuh dia tuh organisasi dalam sekolah begitu kan ya. Dia ini tuh hanya wadah aja. Nah, isinya itu nanti bisa dikreasikan gimana pun pengurusnya begitu. Bahkan bisa tuh masuk ke beberapa beberapa program yang tadi seperti nasyid itu kan bisa dikelola juga oleh Rohis misalnya. Lalu tilawah dan lain-lain. Jadi ya Rohis itu sebagai wadahnya saja untuk teknisnya sendiri itu bisa dikembangkan masing-masing oleh pihak sekolah ya misalnya seperti tilawah bersama dan lain-lainnya. Mungkin begitu Pak Arjuna. Lalu untuk jangan dijawab dulu Pak Arjuna. Lalu untuk Pak Vigo ya, Pak Vigo tentang riyadhah seperti tadi sudah disinggung bahwa riyadhah itu hanya pelatihan begitu ya untuk dawam gitu untuk jadi biar biar sering lah untuk pelatihan gitu kayak olahraga kayak stretching lah mungkin ya kalau dalam olahraga olahraga gitu. Nah, dalam olah jiwa riyadhah ini sendiri nanti bisa dilakukan sebenarnya sholat duha bersama itu juga juga kan salah satunya adalah riyadhah begitu ya. Karena itu dibiasakan bersama-sama dan berulang begitu setiap hari di beberapa lembaga begitu. Selain itu nanti pelaksanaannya selain eh seperti sholat duha bersama atau tilawah bersama di setiap harinya, mungkin kalau memang mau begitu ya itu untuk zikir pagi petang itu bisa dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau mau spesifik bisa tuh zikir la ilaha illallah misalnya begitu ya karena ini kan hanya teknis ya. La ilaha illallah itu dilakukan setiap sebelum pembelajaran misalnya begitu atau sebelum pembelajaran pagi, oke lah kita baca zikir pagi eh, bersama-sama dulu begitu. Jadi untuk teknisnya itu sebenarnya sangat sangat fleksibel. Nah, untuk salah satunya mungkin mungkin seperti itu sih, seperti pelaksanaan bagaimana zikir pagi petang bersama-sama. Mungkin begitu, Pak Arjuna dan Pak Vigo. Nah, bagaimana Enggak, Pak Piko. teman? Kalau Rohis itu kan biasanya kan bukan yang tiap hari gitu ya programnya. Nah, apakah itu masih bisa dikatakan sebagai bentuk program pengembangan? Kan kalau bentuk program pengembangan biasanya itu apa ya, continue gitu, berketerusan gitu. Apakah memang Rohis ini menjadi wadah yang bisa disebut menjadi wadah program pengembangan gitu? Iya kan tadi nggak cuman di beberapa momen tertentu ya jadi Rohis itu juga bisa mengelola program yang setiap harinya dilakukan gitu entah dia sebagai pengawas. Nah dalam mengawasinya pun itu kan dia juga sudah belajar tentang tanggung jawab. Nah tanggung jawab ini nggak lepas lagi nih dari nilai-nilai keagamaan Islam itu sendiri. Ya, cukup, terima kasih Bu Mutiara, Bu Yasmin. Izin Masuk menambahkan lagi. mungkin Nah eh, iya. apa yang tadi diutarakan oleh saudara Arjuna, berbicara ekstrakurikuler itu kan eh, program tambahan di luar pembelajaran ya, baik dari segi bakat ataupun dari segi pengetahuan. Eh, karena ini ekstrakurikulernya eh, perihal keagamaan seperti apa tadi tuh Rohis, sebetulnya itu jadi bisa berkesinambungan antara program keagamaan dari yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Misal pihak sekolah selalu merutinkan atau membuat program dalam setiap harinya itu sholat dua terlebih dahulu. Nah, untuk jadi tindak lanjut
program keberagamaan ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang mengikuti ekstrakurikuler rohis, misal. Atau sebelum melaksanakan sholat duha itu kadang ada tadarus terlebih dahulu, misal, bisa dipimpin oleh mereka. Jadi itu juga membantu keberlanjutan keberagamaan dari ekstrakurikuler rohis ini gitu. Akhirnya mereka bisa membantu program keberagamaan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Karena kan sebetulnya udah dipetakan ya akhirnya oleh pihak-pihak sekolah ekstrakurikuler itu bagian apanya. Yang pada akhirnya kegiatan olahraganya bidang udah ada orangnya. Begitupun program keberagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah akhirnya bisa diberikan tugas kepada orang-orang yang mengikuti ekstrakurikuler itu. Seperti itu mungkin Pak Arjuna. Terima kasih Pak Rijal. Terima kasih kepada teman kita yang telah menambahkan. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan Opik, apa kelebihan deep e-learning kelebihan pembelajaran deep e-learning dengan pembelajaran konvensional dalam keberagamaan? Silahkan dijawab, Timothy. Baik, Pak Topik, mungkin ini ya, bagaimana sih peran deep learning ini sendiri pada program keberagamaan ini begitu? Karena sebelum ada deep learning ini kan baru begitu ya, setelah Kurmet lalu ada pembelajaran deep learning gitu ya. Karena baru, apakah sebegitu berpengaruhnya? Nah, jadi diharapkan begini Pak Opix. Kalau konvensional atau sebelumnya, konvensional itu kan yang common ya, yang biasa ada begitu. Yang biasanya ada itu ya hanya pengulangan tanpa makna begitu. Jadi ya diulangi seperti sholat duha misalnya. Sholat duha itu seperti hanya kewajiban karena aku bersekolah di situ begitu. Karena aku bersekolah di situ dan di situ ada program sholat duha, jadi aku harus ikut sholat duha. Misalnya begitu tuh. Yang konvensional tuh kayak ya ikut aja karena ada aturannya kayak gitu. Nah, sedangkan deep learning ini itu lebih menekankan pada pembelajaran yang bermakna, seperti yang kita tahu ya, karena deep learning gitu kan pendalaman deep itu kan dalam gitu ya. Jadi dia ini mencari makna itu sendiri dalam program keberagamaan yang sedang ia lakukan begitu. Nah, selain bermakna, deep learning ini itu sifatnya juga reflektif. Nah, reflektif ini sendiri seperti tadi, sebenarnya ini tadi sudah di, disinggung begitu ya oleh Pak Asep kalau teman-teman ingat. Tadi reflektif, jadi kegiatan-kegiatan program keberagamaan yang ada di sekolah itu sebelumnya itu hanya dilakukan pengulangan dan pengekangan saja gitu. Jadi kayak nggak ada penjelasan kamu harus gini 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 itu karena gini gini gitu. Dan siswa itu sendiri juga kurang mencari gitu eh, karena siswa itu kan harus dipancing dulu gitu ya untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna begitu. Nah, deep learning ini itu tugasnya itu gitu untuk memberikan makna dari kegiatan yang dilakukan dari program itu sendiri. Jadi nanti keunggulannya seperti yang tadi juga sudah disinggung, bahwa ketika si siswa ini sudah tidak di sekolah itu, dia itu tetap melaksanakan sholat duha. Karena dia itu bukan melakukan sholat duha hanya karena rutinitas di sekolah dan juga tuntutan di sekolah, tapi dia tahu nih kenapa dia sholat duha, kenapa dia harus mengetahui makna dari sholat duha ini sendiri sebagai program, sebagai sebuah nilai plus begitu dalam keberagamaan dia sendiri gitu. Jadi ketika dia sudah tidak di sekolah itu, ketika dia sudah memasuki jenjang selanjutnya misalnya dia akan tetap memegang sholat duha itu. Karena di sini kita contohnya sholat duha begitu ya. Karena dia tahu gitu makna dari apa yang dia lakukan. Mungkin begitu Pak Opik, teman-teman yang mau menambahkan. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Yasmin. Bu Mutiara sama Bu Yasmin. Kalau saya menyimak dari jawaban Bu Mutiara ini sebenarnya tidak ada jauh bedanya dari konvensional tersebut. Hanya dari segi bahasanya aja cuma direnovasi aja. Sebenarnya menurut saya konvensional sendiri ini sudah ada semua di dalam deep learning tersebut. Begitu. Ya, tapi ditekankan lagi. Karena dengan nama juga kan kita tuh kayak
oh berarti harus deep nih gitu. Jadi lebih ditekankan lagi nih di fase ini tuh kayak lebih ditekankan lagi karena sebelumnya kenapa ada penekanan? Oh berarti ada yang kurang jelas nih sebelumnya. Makanya ditekankan dalam deep Ya, learning ini sendiri begitu. Ya mungkin dari yang lain. oke. Teh, lanjut pertanyaan. Ada yang mau menambahkan mungkin Ya, teman-teman yang mau berdiskusi? Izin bertanya, boleh. eh menurut tadi program-program yang sudah disebutkan Teh Mutiara ya, bagaimana jika misalnya lingkungan atau lingkungan sekolahnya atau guru-gurunya, nah itu tuh tidak memberi contoh yang baik gitu. Apakah si programnya itu akan tetap terrealisasikan? Maksudnya itu programnya teh paten enggak gitu? Gitu teh. Enggak bukan. Maksudnya, udah mungkin gitu teh. Oke, langsung dijawab ini Teh. Oh, langsung. Oke. Oke, Tadi kalau silakan. Terima kasih Bu Moderator. Tadi kalau kita simak ya di tantangan implementasi dari program ini sendiri, nah yang ditanyakan oleh Bu Moya itu adalah salah satu tantangannya begitu, adalah salah satu hal yang jadi hambatan lah begitu dalam pelaksanaan program ini sendiri gitu. Karena jika ada ketidaksesuaian antara nilai ajaran dalam program keberagamaan dengan budaya sekolah ini kan masuknya tuh kan ke budaya sekolah ya Bu Moya, karena lingkungan sekolahnya kan yang ngasih contoh nggak baik gitu ya. Ya betul. Nah, kalau kalau begini kejadiannya bakal gimana? Apakah ini akan paten? Ya, tentu akan akan memberi eh, efek yang kurang baik karena ini masuk ke tantangan begitu ya. Tentu saja ini adalah hal negatif begitu karena program keberagaman ini akan maksimal tercapai apabila memang sekolah ini punya atmosfer yang juga mendukung begitulah bagaimana program keberagaman ini sendiri terlaksana begitu. Karena misal seperti tadi ya, ketika mentoring misalnya diberitahukan bahwa kita harus jujur loh anak-anak, kita harus menjadi seseorang yang tidak mudah berbohong, tidak tidak apa ya, kita harus punya sifat yang terpuji gitu. Jadi kita nggak boleh asal bohong, kita nggak boleh merugikan orang lain misalnya. Tapi dalam pelaksanaannya misalnya di dalam kelas, nah di dalam kelas itu ada anak yang mencontek dan gurunya mendiamkan saja begitu. Bahkan tidak menegur atau apapun gitu, malah eh, malah terkesan membiarkan. Nah, di situ tuh nanti akan terjadi kebingungan lah pada diri anak ini sendiri. Loh, dalam program keberagaman kemarin nih kita diajarkan untuk jujur, tapi kenapa di sini ketika di apa? Ketika di dalam kelas, ketika siswa mencontek itu kan hal yang nggak jujur. Itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak terpuji begitu ya. Tapi kok dibiarkan? Nah, disinilah kebingungan siswa itu akan muncul. Nah, karena sebab kebingungan inilah nanti eh, hasil yang diinginkan dari program keberagamaan ini sendiri itu tidak akan tercapai. Nah, untuk apa? Untuk solusinya bagaimana? Nah, mungkin teman-teman ada solusinya, Pak Rizal. Refleksi diri. Nah, refleksi diri. Itu buat yang mau refleksi, tapi nggak semuanya mau refleksi, sayangnya. Jadi gimana? Jadi memang nggak akan ada yang ideal. Jadi program keagamaan ini dibuat karena tujuan goals-nya utamanya adalah hal yang maksimal gitu ya. Tapi apakah mungkin? Apakah menjadi sesuatu yang mungkin gitu ketika tujuan yang maksimal itu tidak tercapai? Sangat mungkin.
Nah, inilah salah satu tantangannya. Oke, gimana Saudari Moya? Baik, teman-teman yang lain takutnya ada mau menambahkan. Keren banget, Bunda Muti, paten. Oke, barangkali ada teman-teman kita yang mau menambahkan kayak mana solusi dari pertanyaan Saudari Moya. Mut, kan tadi kan udah ke ke peserta didik gitu. Nah, gimana kalau misalkan pendidik gitu? Kan saat ini kan guru-guru Gen Z gitu. Guru-guru Gen Z apalagi guru-guru pendidikan agama Islam, guru-guru agama lah. Istilahnya nggak sesuai dengan jalur pendidikan agama Islam gitu. Banyak guru-guru PAI, apalagi yang perempuan lah, perempuan yang bisa dikatakan mengidolakan gitu orang artis-artis yang ya gitulah yang kita tahu ya, yang artis luar, yang putih-putih kayak tepung itu. Nah ini kan bisa dikatakan itu ya kalau menurut saya itu tidak bisa dijadikan role model gitu ya untuk pendidik yang sifatnya seperti itu gitu. Nah pandangan atau pendapat Bu Mutiara terhadap nantinya perkembangan apa namanya itu keberagaman peserta didik itu bagaimana gitu. Sementara gurunya ini tidak memberikan contoh sebagai role model yang baik. Mungkin seperti itu Bu, boleh ditanggapi. Baik, Pak. Tadi kalau dilihat juga ya, itu masuk juga tuh ke tantangan implementasi. Yang ditanyakan Teh Monika tadi kan tentang ketidaksesuaian begitu ya antara nilai ajaran sama budaya sekolah. Nah, tantangan lainnya itu adalah bagaimana kesiapan dan kompetensi guru ini sebagai eh, orang yang akan memegang program keberagamaan itu sendiri. Nah, mungkin karena guru itu kan ada di bawah naungan sekolah begitu ya, yayasan begitu. Nah, mungkin salah satu solusinya adalah eh, pihak yayasan atau pihak sekolah itu mengadakan eh, sebut saja kajian rutin begitulah, di mana setiap minggu misalnya ini ada nih di sekolah, sebut saja lah misalnya di Rabani itu ada kegiatan setiap hari Sabtu, itu guru-guru itu berkumpul dalam artian kalau teman-teman common dengan istilah liko begitu ya. Nah, di situ tuh akan terjadi akan dilakukan refleksi begitu, akan dilakukan refleksi tentang apa yang sudah guru-guru lakukan, tentang apakah kita sudah on track nih, apa kita sudah dalam jalur yang benar begitu untuk mendidik anak didik begitu ya. Nah, di situ dilakukan refleksi pada hari itu. Biasanya hari Sabtu tuh kalau di Rabani. Di sekolah lain pun biasanya ada juga yang begitu. Di Bandung lumayan banyak sih sekolah-sekolah yang menerapkan itu. Jadi yang mendapatkan pembinaan itu nggak cuma siswa, tapi juga guru. Jadi guru yang akan membina siswa ini juga dibina lagi oleh pihak yang sebut saja lebih tinggi lah daripada mereka begitu. Jadi pembinaan ini nanti eh, tugasnya pertama itu memperbaiki apa yang sekiranya kurang, apa yang sekiranya kurang tepat dalam apa pelaksanaan pembelajaran. Di sini kita sebut dengan program keagamaan misalnya. Lalu setelah setelah mendapatkan apa nih masalahnya, nah di situ dikuatkan lagi dengan tujuan tujuan utama dari diingatkan lagi tentang apa tujuan dari program itu sendiri, program keberagamaan itu sendiri begitu. Jadi selain siswa yang mendapat mendapat pembinaan, para guru milenial Gen Z ini sendiri yang sering kali kita sebut nyeleneh mungkin ya, itu juga harus mendapatkan pembinaan gitu. Mungkin itu sih Pak Arjuna. Oke, sepakat Bu Mutiara, terima kasih. Saya kira tadi kita sepakat. Kita cukupkan atau ada lagi yang mau menambahkan? Waktu diskusi kita tinggal 4 menit lagi. 5 ya? 4 menit lagi.
teman-teman. Udah cukup. Mungkin eh, sekian yang dapat eh, kami sampaikan. Kurang dan lebihnya akan dilanjutkan oleh ibu kita. Kepada ibu, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas C ya. Kelas C, Kelas C. Barusan itu siapa sih? Bu Mutiara ya? Bu, Betul? betul Ibu, betul. Tiara Ariska ya? Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Bu Mutiara sudah menyajikan terkait program pengembangan keberagamaan peserta didik di sekolah menengah pertama ya. Eh, Bapak Ibu, karakteristik anak SLTP hari ini tentu beda dengan karakteristik anak SLTP saat kita dulu. Bahkan saat ibu dulu gitu kan. Saat saya maksudnya. Ketika dibandingkan dengan bapak ibu saja, itu anak hari ini banyak variabel baru yang melekat pada mereka dan yang mengitari hidup dan kehidupan mereka. Dulu boleh jadi TV menjadi satu-satunya yang membersamai media sosial yang membersamai keseharian. Tapi hari ini kan sudah di tangan ya. Hari ini sudah di tangan. Saya membayangkan tuh begini. Nilai ajaran Islam punya PR besar untuk juga menjadi hal mudah yang bisa dibuka dengan cepat dalam media sosial yang dipegang sama anak SMP hari ini. Tapi jikapun itu sudah berhasil, persoalan yang lebih vital adalah bagaimana membuat anak SMP itu mau membuka link yang berisi materi itu. Itu yang paling krusial sebenarnya. Jadi kalau hanya untuk menghadirkan konten terkait nilai ajaran agama Islam, itu kan bisa diikhtiarkan secara bertanggung jawab lah. Bahkan secara masif bisa gitu. Kalau kitanya mau. Tapi untuk menggerakkan hati dan pikiran anak usia SMP merasa penting untuk mengklik, membuka, mempelajari nilai tersebut yang ada di genggaman HP mereka, itu kan persoalan besar. Jadi kita kan berbicara program apakah yang mesti disajikan untuk anak SLTP di hari ini. Misal ya, kalau program konkret ya, kalau program kegiatan konkret di sekolah, itu iya alhamdulillah ya. Mau tidak mau anak-anak digiring untuk mengikuti BTQ, anak-anak digiring untuk mengikuti sholat duha berjamaah, sholat fardu berjamaah, sholat duha munfarid tapi dilaksanakan bersama-sama. Sedekah Jumat berkah misal dan lain-lain. Itu menurut saya alhamdulillah sekolah sudah punya program itu di sekolah manapun. Tapi yang jadi PR kita hari ini adalah program yang melekat pada media sosial, pada medsos. Karena kita melakukan program pengembangan keberagamaannya misal satu kali ya,
dalam 1 minggu di sekolah gitu, atau tiap hari untuk sholat berjamaah zuhur gitu, atau tiap hari untuk duha misal begitu. Eh, Asmaul Husna, doa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya lah, Bapak Ibu. Tapi kan itu hanya hanya waktunya hanya sesaat ya gitu. Dibanding mereka menggenggam gadget, menggenggam HP, yang isi HP itu jikapun nilai ajaran agama Islam itu sepertinya mereka nggak tertarik tuh gitu. Nah, tombol apa yang harus kita buat? Sistem apa yang harus kita buat? Sistem berpikir apa yang harus kita buat untuk anak-anak SLTP kita agar mereka punya minat untuk memanfaatkan atau menjadikan sumber belajar yang isinya nilai ajaran agama Islam di HP yang mereka pegang. Karena hidup anak SMP hari ini bersama HP, Bapak Ibu. Kecuali sekolah yang tidak membolehkan membawa HP ya. Tapi kalau sekolah juga membolehkan membawa HP dengan alasan ideal untuk dijadikan sumber belajar, saya berasumsi 24 jam itu anak tersebut nggak lepas dari HP. Dan yang dibukanya kan kita tahu ya, game gitu, TikTok gitu, YouTube. YouTube pun YouTube yang menurut mereka sesuai dengan ya, yang mereka inginkan. Nah, jadi saya ingin sebenarnya walaupun di online ya, walaupun ini kita kuliah online, ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir keras, menyelamatkan anak-anak SMP kita. Mari kita buat sistem apa gitu yang membuat mereka ada keinginan untuk membuka link, membuka program yang ada di media sosial yang isinya adalah nilai ajaran agama Islam. Jadi bukan nenek-nenek. Jadi kalau sifatnya kayak ceramah, pengajian itu kan bukan buat anak SMP ya. Mereka pasti nggak akan tertarik gitu. So, siapa-siapa di kelas ini yang konten kreator, silakan buat meng-create konten yang konten itu diarahkan untuk menggiring anak usia SMP tertarik untuk mendalami nilai ajaran agama Islam melalui media sosial gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kuliah S2 tidak punya karya, tidak punya eh, hal yang dikontribusikan kepada alam semesta, ataulah kita siang ini membahas program keberagamaan, pengembangan keberagamaan peserta didik SMP misal begitu. Tapi hanya gitu-gitu aja. Nah, itu tidak ada manfaat yang lebih besar kecuali kita hanya selesai membahas ini gitu. Sementara anak-anak kita hari ini di SLTP ya begitu seperti yang Bapak Ibu tengok, seperti yang Bapak Ibu amati, seperti yang kita semua amati termasuk saya. Nah, belum ditambah lagi persoalan mereka kepada orang tuanya karena orang tuanya jauh lebih tertinggal style medsosnya dibanding anak-anaknya yang SMP misalnya. Ya sudahlah, nggak ada power di orang tua, nggak ada power gitu. Makanya saya tuh sedang berpikir gimana caranya ya anak hari ini terarahkan oleh seluruh sumber sumber hidup termasuk media sosial itu kan sumber hidup sebenarnya ya, yang sangat cepat diperoleh sama mereka, tapi isinya adalah nilai ajaran agama Islam dan mereka terarahkan gitu. Ini PR besar. Ini PR besar. Kita aja ya sok coba ya Bapak Ibu berawal dari diri sendiri misal kita buat skedul pengembangan keberagamaan diri kita di 24 jam aja.
semua waktu terisi oleh perilaku keberagamaan. Hatta tidur sekalipun, termasuk tidur sekalipun. Jadi nggak ada ngelamun, yang ada adalah zikir, gitu. Nggak ada menghayal, yang ada adalah tafakur, yang ada adalah tadabbur, gitu. Ya, kalau berbicara pengembangan keberagamaan yang psikomotorik gitu kan, atau yang hanya bersifat pengetahuan, itu kan relatif jauh lebih mudah dibanding pengembangan keberagamaan yang bersifat mental, spiritual, atau mental sosial gitu. Sama aja, mental untuk spiritual dan sosial tetap basisnya adalah suara hati kan. Basisnya adalah sikap batin gitu maksud saya. Nah, oleh karena itu inti di pertemuan siang ini, mari kita memikirkan program yang ada di media sosial untuk anak SMP. Karena dibanding program yang ada di sekolah yang physically program, itu sepertinya mereka lebih banyak mengakses program-program yang ada di media sosial. Ini PR ya buat kita renungkan dan boleh kita diskusikan nanti di minggu yang akan datang lagi. Untuk siang ini kita cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau istirahat beristirahat. Kalau ada mata kuliah lagi berikutnya silakan prepare mata kuliah berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu insya Allah minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya pamit ya. Ya Ibu. Sami-sami Abdi pamitnya. Ibu pamit. Iya, sehat-sehat. Maaf dari kita ya Bu. Gak apa-apa. Biasa kan. Biasa saja. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yasmin, Allah. Terima kasih guys. Yasmin, kau kenapa Yasmin? Rekodnya Siapa sih?